Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anak Ustaz SMA kelas 10 Ulunu Hamedan yang Ustaz sayangi dan Ustaz banggakan. Pada hari ini hari Sabtu ya. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan banyak nikmat, di antaranya nikmat kesehatan ya, yang paling utama adalah nikmat iman, nikmat Islam. Karena dengan nikmat iman dan nikmat Islam itu kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang jalan menuju surga, mana jalan yang menuju neraka, mana jalan yang salah, jalan yang benar. Kita tahu dengan iman dan Islam itu kita tahu mana yang dicintai Allah dan mana yang dibenci Allah. Dengan nikmat iman dan Islam itu kita mengerti bagaimana cara memperlakukan orang tua, bagaimana kita cara memperlakukan istri, bagaimana kita cara memperlakukan adik, kakak, bagaimana kita cara memperlakukan saudara, family ya. Dengan iman dan Islam itu kita tahu bagaimana cara berperilaku kepada guru ya, kepada sahabat ya. Karena agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Bagaimana cara menjalani hidup, bagaimana cara menghadapi masalah ya. Islam ini agama yang memiliki semua solusinya, bahkan sampai solusi menyelesaikan masalah yang ada di dunia ini ya. Jika semua orang tahu tentang Islam ini, tahu bagaimana menerapkan syariat Islam ini, maka tidak ada namanya pertumpahan darah, pembunuhan, orang kelaparan, tidak ada ya. Karena Islam itu adalah agama yang menerapkan kasih sayang ya, menerapkan kasih sayang. Orang melakukan pembunuhan itu karena mereka tidak ada kasih sayangnya, mereka cinta kepada dunia ya. Pembunuhan itu biasanya pembunuhan itu terjadi karena orang benci kepada seseorang atau karena harta ya. Padahal Islam melarang itu. Islam melarang membenci orang, Islam melarang membunuh orang karena harta ya. Karena bagi Islam harta itu adalah tidak ada harganya sama sekali ya. Itu dia. Maka dari itu ketika orang sudah memeluk Islam, mengerti agama Islam, maka Masya Allah tidak ada akan kekacauan di dunia ini ya. Semua orang saling mengasihi, saling memberi tanpa ada pamrih ya. Ketika dia hilang sesuatu ya, dia akan ikhlas, dia akan sabar. Ketika dia diberi nikmat, dia akan bersyukur ya. Beda dengan agama lain, ketika diberi nikmat mereka lupa kepada penciptanya, foya-foya. Ketika diberi kesusahan mereka mengeluh. Jadi semua buruk bagi mereka. Bagi agama lain semua takdir Allah itu buruk ya. Dikasih kenikmatan jadi istidraj buat mereka. Istidraj. Mereka makin menjauh dari Allah. Ketika diberi kesusahan mereka makin mengeluh, makin membenci takdir Allah ya, menangis meronta-ronta ya. Seperti antum lihat sendiri ketika orang kafir saudaranya meninggal atau keluarga meninggal, dia menjerit histeris seperti tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tak lupa pula marilah kita hadiahkan salawat dan salam kita kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mana syafaatnya sangat kita harapkan di akhirat nanti. Semoga dengan syafaatnya itu kita bisa
bebas dari azab siksa api neraka melalui izin Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Anak-anak Ustadz kelas 10 SMA Ulunuha yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, pada pertemuan kali ini Ustadz memohon maaf ada kehilapan Ustadz ya. Kita membahas kembali tentang permainan olahraga bola besar, yaitu cabang olahraga bola basket. Seharusnya permainan olahraga basket ini sudah kita pelajari ya pada permainan olahraga bola besar pada awal-awal pertemuan kita. Namun Ustadz ada terlewatkan ya, Ustadz khilaf, Ustadz terlewatkan materi ini, namun bisa kita ulang kembali di sini ya. Yang pertama, permainan bola basket pertama kali bertujuan untuk menghilangkan kelesuan berolahraga pada musim dingin ya. Dr. LH Gulik, sekretaris dari bagian pendidikan jasmani YMCA atau Young Men's Christian Association Amerika Serikat dan ketua pendidikan jasmani YMCA Internasional yang sekarang disebut Springfield College di Massachusetts ya. Massachusetts ya, agak susah ini bacanya ini ya. Massachusetts menghendaki diciptanya suatu permainan yang dapat dimainkan pada waktu-waktu musim dingin, menyenangkan, mudah dipelajari, mudah dimainkan, dan menghindari permainan kasar ya. Jadi olahraga basket ini adalah olahraga musim dingin ya. Antum tahu kalau sudah musim dingin pasti kalau di luar negeri itu adalah salju. Jadi bermainnya harus dalam ruangan. Nah itu dia. Apa kira-kira olahraga yang bisa dimainkan dalam ruangan? Nah ini, jadi si Dr. LH ini, LH ini kepanjangannya Ustaz nggak tahu LH ini apa ini. Mungkin Lumban Hatoruan mungkin ya, LH. Dr. LH Gulik ya, dia itu menciptakan ini olahraga bola basket dimainkan dalam gedung ya. Itu dia, agar bisa menghilangkan kelesuan berolahraga pada musim dingin. Biasanya orang kalau musim dingin kan kerja tidur, makan ya, menghangatkan tubuh di api ya, menghangatkan tubuh di api yang di dalam rumah itu ya, seperti antum lihat di TV-TV itu ya. Nah itu dia, lesu dia olahraga itu. Karena ada salju, tidak bisa bermain bola, tidak bisa bermain softball ya, tidak bisa berenang karena dingin di luar. Nah jadi apa kira-kira olahraganya itu ya, itu yang dipikirkan oleh si Dr. Ella Gulik ini ya. Itu dia. Kemudian James Naismith dapat memenuhi kehendak dari LH Gulik, dan permainan itu disebut basketball, dan dalam bahasa Indonesia kemudian dikenal sebagai permainan bola basket. Permainan bola basket pertama kali dimainkan pada tahun 1891 dan ternyata mendapat sambutan yang sangat baik, terutama oleh kaum muda, sehingga dapat berkembang dengan cepat di seluruh dunia. Bola basket masuk di Indonesia setelah Perang Dunia Kedua, dibawa oleh perantau-perantau Cina dan berkembang dengan cepat sehingga pada PON ke-1 tahun 1948 di Surakarta, bola basket telah dicantumkan dalam acara resmi. Nah, nih PON ya, antum tahu kepanjangannya PON? PON ya, bukan spons. PON. PON. Kepanjangan dari? Iya, benar. Kalau menjawab Pekan Olahraga Nasional, dia itu benar jawabannya. Pekan Olahraga Nasional, PON. Kalau di acara olahraga nasional Indonesia ya, seluruh olahraga Indonesia itu acara pertandingannya yang digelar di Indonesia, luar negeri tidak ikut, itu namanya PON, Pekan Olahraga Nasional. Sedangkan kalau olahraga pertandingan olahraga di negara Asia Tenggara namanya SEA Games. Kalau di kejuaraan olahraga di benua Asia namanya Asian Games ya. Kalau kejuaraan olahraga antar negara di seluruh dunia namanya ya Olimpiade, itu dia ya. Persatuan Basketball Seluruh Indonesia atau Perbasi
berdiri pada tanggal 23 Oktober 1951. Kemudian diubah menjadi Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia dengan singkatan tetap Perbasi, ya. Dulu Persatuan Basketball Seluruh Indonesia. Ini basketball kan bahasa Inggris, tak cocok lah ya kan sama Perbasi ini. Digantilah sama ini Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia. Karena bola basket bahasa Indonesia kan, dibuatlah. Tapi singkatannya tetap Perbasi singkatannya, ya. Kemudian dalam konteks kecabangan olahraga formal, bola basket ialah suatu permainan yang dapat dimainkan oleh putri maupun putra, ya. Putri maupun putra. Jadi kalau ada antum melihat bencong-bencong itu main, nggak boleh, ya. Bencong dilarang berolahraga atau banci-banci. Haram hukumnya. Putra dan putri, putra maupun putra yang boleh main bola basket, ya. Olahraga apapun tidak boleh banci bermain. Haram. Mereka merupakan penyakit bagi masyarakat, ya. Kemudian tiap regu terdiri dari 12 orang pemain, putra ataupun putri, dan 5 orang yang dapat langsung turun ke lapangan permainan untuk tiap regu. Tujuan permainan memasukkan bola ke dalam keranjang yang tingginya 3,7 meter. Regu yang paling banyak dapat memasukkan bola ke dalam keranjang adalah regu yang menang, ya. Kemudian variasi keterampilan gerak dalam permainan olahraga bola basket. Beberapa gerak dasar permainan bola basket yang disajikan dalam bab ini sebagai berikut. Yang pertama, melempar dan menangkap, ya. Melempar menangkap ini adalah teknik yang sangat mudah dipelajari. Yang pertama adalah teknik melempar bola setinggi dada, ya. Keterampilan teknik melempar bola setinggi dada atau chest pass. Nah, ini antum baca sendiri lah ya penjelasannya, karena Ustadz nanti akan menampilkan video. Kalau Ustadz jelaskan lagi ini, nanti antum tidak bisa melihat videonya karena durasi kita hanya singkat 20-30 menit saja, ya. Nah, gerakan melempar bola setinggi dada atau chest pass namanya, ya. Ini dia gambarnya. Nah, kemudian teknik selanjutnya adalah melempar bola pantul atau bounce pass. Melempar bola dengan pantulan atau bounce pass. Jadi gerakan bounce pass ini berguna untuk menghindari hadangan lawan dari atas, ya. Nah, dia. Misalkan ini di sini adalah pemain lawan. Dia menghadang-hadangi ketika kita akan mengoper bola dari atas. Mengoper bola dengan cara chest pass ataupun mengoper bola dari atas kepala. Dia menghadangi, maka kita lakukan operan bounce pass atau dari bawah. Kita mengelabui. Kita pura-pura mengoper dari atas, ya, seolah-olah kita mengoper dari atas atau operan chest pass, padahal kita buat bounce pass. Bola melewati boleh dari sampingnya, dari kolong kakinya, ya, atau setelah kakinya atau sebagai sampingnya. Nah, itu dia. Tapi jangan kena kaki beliau, ya. Nanti akan bolanya tidak sampai ke teman kita, ya. Harus dari tempat yang pas, dari samping, dari kolong kaki dia lawan kita, atau dari samping kiri kanannya, tanpa terkena kakinya, dan dengan cara yang sangat cepat, harus cepat, ya. Itu dia. Itu namanya bounce pass operan ini, ya. Selanjutnya adalah melempar bola dari atas kepala atau overhead pass. Nah, ini dari atas kepala, ya. Nah, ini tadi seperti saya bilang, kalau operan dari atas kepala ini bisa dihadang, misalkan lawannya tinggi kan. Nah, ini akan mudah lawan menghadangi apabila lawan tinggi, misalkan tingginya 2 meter. Antum lakukan aja operan bounce pass dari bawah. Nah, sulit, dia akan tunduk lagi kan. Kalau mau ngambil bola dari bawah, dia akan tunduk karena dia tinggi. Nah, akan tunduk mengambil bola yang di bawah ini. Nah, itu dia. Tapi kalau lawannya kita pendek, nah kita gunakan operan ini, operan atas kepala. Itu dia strateginya. Kalau lawan pendek, kita oper dari atas kepala. Kalau lawannya tinggi, gunakan operan bounce pass yang tadi ini. Nah, itu dia gunanya. Setiap operan atau teknik ini ada kegunaannya. Kalau operan chest pass apa gunanya, Ustaz? Ya, operan chest pass bisa digunakan untuk lawan yang tinggi maupun yang pendek, ya. Namun untuk mengoper, jangan untuk mencederai lawan, ya.
Karena operan chest pass itu operan yang sangat kuat. Ya, jangan antum arahkan ke musuh antum sengaja mencederai. Nanti antum bisa dikeluarkan oleh wasit. Nah, itu dia. Kemudian keterampilan gerak dasar menangkap bola. Nah, ini menangkap gampang ya. Gampang menangkap bola. Kemudian teknik menggiring bola atau dribbling ya. Ini dia. Gerakannya dribbling, menggiring atau dribbling. Bisa dengan menggiring bola atau dribbling dengan cara yang pendek, dengan cara yang tinggi. Gunanya untuk memperoleh posisi mendekati basket lawan secepat-cepatnya ya. Menggiring bola tinggi dengan cara yang tinggi pantulannya, gunanya untuk memperoleh posisi mendekati basket lawan secepat-cepatnya. Jadi kalau mau cepat kita mendekati ring lawan ya, mendekati ring basket lawan, kita harus menggunakan passing yang tinggi, dribbling yang tinggi. Bukan passing ya, dribbling yang tinggi. Kemudian menggiring bola dengan rendah, gunanya untuk menyusup. Penyusup nih, menyusup ke pertahanan lawan. Dribblingnya yang pendek saja, nggak usah tinggi-tinggi agar susah direbut oleh lawan. Gunanya untuk menyusup, mengacaukan pertahanan lawan dan mengecoh lawan. Ya, itu dia. Oke, baiklah. Ustaz harap antum sudah paham dengan materinya ini. Kita lihat videonya ya. Kita lihat videonya. Nah, dia ini video yang pertama. Nah, ini dia video pertama ya. Kombinasi dribble dengan passing. Nah, komplit nih. Dribble dengan passing. Sebenarnya masih banyak video-video yang bisa Ustaz tampilkan, namun waktu tidak cukup ya. Berikut inilah contoh videonya ya. Ini kita lihat ya videonya anak-anak Ustaz yang ganteng-ganteng, yang tampan-tampan. Ini dia. Pertama mendribling ya, abang ini ya. Mendribling. Nah, abang ini termasuk melakukan dribbling apa? Dribbling rendah atau dribbling tinggi? Coba Anda perhatikan. Mendribling bola tinggi atau rendah atau tinggi nih. Nah, ini adalah mendribling bola dengan cara yang tinggi ya. Kemudian lanjut dengan operan chest pass. Nah, operan chest pass. Ini teknik akhirannya. Tangannya lurus ya, tatapan ke teman. Nah, ini pun teman harus mempersiapkan diri ya. Temannya harus konsentrasi. Apabila tidak konsentrasi, ini bola akan menghantam dada kita atau wajah kita. Karena cepat nih operan chest pass ini, lihat kecepatannya. Nah, cepat dia kan. Harus konsentrasi nih. Kalau tidak bisa kena bibir kita bolanya atau kena dada kita, bisa cedera. Ya, itu dia. Gantian teman yang dribbling. Putar. Gantian. Ya, chest pass, passing dada. Nah, gantian lagi. Nah, enak seperti ini ya latihannya kan. Tidak terlalu berat, tapi mengasyikkan. Latihannya juga di dalam ruangan ya, di indoor. Oper ya. Selanjutnya, ini bounce pass, dribbling, latihan dribbling, kemudian bounce pass atau latihan passing dengan cara dipantulkan ke lantai. Ya, lihat, ya itu dia dipantulkan ke lantai ya, untuk menghindari pemain-pemain yang tinggi. Kita lakukan operan chest pass.
menghindari lawan-lawan yang tinggi ya, kita lakukan operan chest pass. Kemudian operan chest pass ini digunakan untuk menyusup ya, menyusup pertahanan lawan, merusak pertahanan lawan. Nah, ini adalah operan dari atas kepala atau overhead pass. Overhead pass. Apaan? Ustaz kecepatan lagi. Nah, lihat overhead chest pass dari atas kepala. Overhead pass dari atas kepala. Head kepala ya kan? Lanjut lagi gantian. Nah, seharusnya ini kita praktekkan di sekolah ya. Namun masih ada libur kita ya, libur corona. Karena dampak corona maka kita tidak bisa mempraktekkannya ya. Yang penting antum tahu teorinya ya. Nah, ini ada dribbling zigzag. Zigzag ini adalah cara yang sulit, termasuk sulit ini caranya. Dribbling zigzag. Dribbling zigzag. Dilanjutkan dengan operan chest pass ya. Nah, itu bisa dikombinasikan juga dengan setelah dribbling zigzag dikombinasikan dengan operan bounce pass ya. Nah, dia bisa juga dikombinasikan dengan operan overhead pass ya. Selanjutnya Ustaz putar video kedua ya. Video kedua ini adalah gerakan layup ya, layup shoot. Namun tidak ada di sini gerakan layup shoot ya. Pelajaran layup shoot tadi tidak usah sampaikan. Namun tak mengapa. Ini saya tampilkan ya gerakan layup. Ya, tidak gerakan layup ya. Menolak dengan satu kaki ya, layup shoot. Dribbling bola, kemudian tolakan ditolak melalui kaki yang terkuat. Bisa yang terkuat atau pasnya seperti ini ya. Kalau kita memasukkan dengan tangan kanan, maka yang menolak kaki kiri. Tapi kalau kita memasukkan bola dengan tangan kiri ya, maka yang menolak adalah kaki kanan ya, sebaliknya. Ketika yang menolak, yang mendribling atau memasukkan bola ke tangan kanan, maka yang mendribling, yang menolak tubuh adalah kaki kiri. Ketika yang mendribling atau memasukkan bola ke kaki kiri, maka yang menolak tubuh adalah kaki kanan. Ya, itu dia. Nah, ini adalah gerakan layup ya, salah satu teknik memasukkan bola ke keranjang ya. Oke, anak-anak Ustadz, sampai di sini saja dapat saya sampaikan.
Lebih kurangnya Ustaz mohon maaf. Antum tetap semangat belajar ya, jangan kendor. Tetap selalu berdoa kepada Allah agar virus corona ini segera diangkat dari bumi ya, dihilangkan oleh Allah, agar kita bisa kembali belajar seperti semula, seperti sedia kala ya. Ustaz sudah jenuh juga sebenarnya ya. Ustaz maksudnya jenuh dalam arti Ustaz sudah ingin mengajar itu secara langsung ya, dengan tatap muka dengan kalian. Ustaz yakin kalian begitu juga ya. Mungkin di sini saya dapat Ustaz sampaikan. Lebih kurangnya Ustaz mohon maaf. Ustaz sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.